siang kakak, boleh saya tahu namanya siapa? Alifa. Oke kakak Alifa, jadi sekarang aku akan wawancara mengenai media sosial sebagai solusi ujaran kebencian. Jadi untuk saat ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak. Untuk pertanyaan pertama, itu kira-kira apa saja platform media sosial yang kakak pakai sekarang? Instagram, TikTok, Twitter itu aja sih. Oke, lalu untuk ujaran kebencian di media-media sosial yang kakak pakai itu, apakah kakak pernah kira-kira melihat? Banyak sih, sering ya, di tiga-tiganya itu sering. Oke, sering ya preferensinya. Kalau boleh saya tanya, itu kira-kira kalau dalam sekali scrolling atau sekali buka, itu kalau diibaratkan angka 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya? 7 lah ya, pasti banyak gitu loh, di tiap konten tuh pasti ada hate comment-nya aja gitu. Oke, 7 ya kak. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, lalu kira-kira untuk ujaran kebencian di media sosial sendiri, apakah kakak sudah pernah menerimanya? Kalau itu nggak pernah sih, nggak pernah menerima, soalnya jarang on juga. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira untuk mengirimkan dari ujaran kebencian di media sosial itu sendiri, apakah kakak pernah? Pernah sih waktu dulu. Lalu untuk kira-kira seberapa seringnya itu kalau diibaratkan angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa angkanya? 1 sih, soalnya itu kayak cuma sekali doang. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah sekarang ya atau dalam waktu dekat, kira-kira kakak ada keinginan untuk menuliskan ataupun memberikan ujaran kebencian tidak di media sosial? Enggak sih. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira jika mendapatkan ujaran kebencian atau kira melihat ujaran kebencian di media-media yang kakak pakai, apakah ada rasa pengaruh atau pikiran terhadap dari ujaran kebencian yang kakak beri? Kadang jadi mempengaruhi, misal melihat suatu konten tuh ya udah biasa aja, tapi karena ada hate comment juga jadi kayak oh iya bener juga ya yang hate comment ini gitu. Baik, kira-kira untuk pengaruhnya kepada kakak sendiri, kalau kita ibaratkan angka 1 sampai 10, kira-kira berapa ya? 5 sih, soalnya ya nggak terlalu berpengaruh juga, tapi ya. Pertanyaan berikutnya kak, kira-kira untuk di media sosial yang kakak pakai, apakah pernah tidak kira-kira melihat himbauan ataupun semacam konten yang terkait dari ajakan untuk mengurangi dari ujaran kebencian di media sosial? Pernah sih, tapi kayaknya udah jarang gitu ya. Berapa banyak atau seberapa sering kakak lihat itu kalau kita ibaratkan angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa banyak? 3 sih. Itu pertanyaan berikutnya kak, kira-kira untuk dari ajakan ini, kira-kira itu seberapa membantu menurut kakak kalau kita ibaratkan angka 1 sampai 10? Mungkin di 8 ya. Yang berikutnya kak, setelah kakak lihat konten itu ya, apakah ada pengaruhnya kepada diri kakak atau terhadap ujaran kebencian di media sosial? Ada sih. Baik, kalau kita ibaratkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira angka berapa ya kak? Di 8 juga. Saya ingin menanyakan pendapat kakak sendiri. Seperti kita tahu masalah ujaran kebencian ini kan juga sudah banyak di media sosial ya kak, di berbagai platform. Nah, jadi menurut kakak bagaimana solusi dari kita untuk mengurangi dari ujaran kebencian di media sosial ini? Mungkin harusnya kesadaran masing-masing aja ya, dan mungkin yang bisa kita lakuin juga saling mengingatkan aja, mungkin dari konten-konten yang nanti kita bakal share tentang stop bullying atau ujaran kebencian. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih kak, untuk media sosial sendiri, nah kita tahu masalah kita ini sekarang berada di media sosial. Jadi kira-kira jika menggunakan seperti himbauan tadi di media sosial, apakah itu membantu untuk mengurangi dari ujaran kebencian di media sosial dengan konten himbauan tadi? Yang membantu sih. Kalau kita ulangi lagi preferensinya 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa kak? 9. Baik, mungkin segini saja pertanyaan dari saya kak. Terima kasih waktunya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cut Azra Nabila. Hari ini saya sedang bersama salah satu rekan saya yang bernama Faiz. Faiz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Faiz. Pertama itu, untuk saat ini Faiz menggunakan platform media sosial apa yang bisa digunakan? Kalau saya sih sering menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, apalagi Twitter juga kadang. Oke, dari sekian banyak platform yang Faiz gunakan, kira-kira sering nggak Faiz menemukan
ataupun melihat adanya ujaran kebencian di media sosial tersebut? Terkadang kita bisa menemukannya di kolom komen gitu, kadang ujian kebencian. Kalau dihitung secara skala dari 1 sampai 5 kira-kira berapa itu? 4 ya. Untuk Faiz sendiri, apakah pernah menerima ujaran kebencian di media sosial? Kalau saya sendiri mungkin karena bukan selebritis kali, jadi tidak pernah menerima ujaran kebencian dan Untuk skalanya kalau dari 1 sampai 5 berarti? 1, oke. Kemudian apakah Faiz sendiri pernah mengirimkan ujaran kebencian kepada seseorang lewat media sosial? Alhamdulillah tidak pernah dan merasa tidak berani untuk mengirimkan ujaran kebencian di media sosial. Untuk skalanya dari 1 sampai 5? Di 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Faiz pernah memiliki keinginan untuk menuliskan ataupun memberikan ujaran kebencian di media sosial? Sebenarnya keinginan ada, tapi sedikit. Tidak memberikan ujaran kebencian di media sosial. Lebih memikirkan efek negatifnya yang nanti akan diterima korban, terus juga akan memikirkan nama baik kita sendiri. Menurut Faiz, apakah media sosial itu merupakan sarana yang tepat untuk menyebarkan himbauan terkait larangan memberikan ujaran kebencian ini? Tepat. Kira-kira seberapa berpengaruh sih media sosial ini untuk himbauan ujaran kebencian kalau dihitung dari skala 1 sampai 5? Ini 5. Oke, Faiz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintanya Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran mengenai topik yang kami angkat, yaitu peran literasi digital untuk mencegah dan mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Baik, di sini sudah ada salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran. Baik Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Saya Zahrani, Kak. Oke, Kak Zahrani. Baik Kak, apakah Kakak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik peran literasi digital untuk mengatasi dan mencegah ujaran kebencian di media sosial, Kak? Bersedia, Kak. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, platform media sosial yang Kak gunakan itu apa aja Kak? Ada Instagram. Instagram itu apakah Kakak pernah melihat ujaran kebencian Kak? Ada sih, Kak. Jika ada Kak, berapa sering Kakak melihatnya? Dari skala 1 sampai 5, untuk 1 itu sesekali dan 5 itu sering Kak? 3, Kak. 3. Oke, baik Kak. Kemudian apakah Kakak pernah menerima ujaran kebencian di media sosial Kak? Enggak. Nggak pernah ya Kak? Oke Kak. Kemudian apakah Kakak pernah mengirimkan ujaran kebencian kepada orang lain melalui media sosial Kak? Enggak juga, Kak. Oh ya, enggak juga ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak pernah memiliki keinginan untuk menuliskan atau memberikan ujaran kebencian di media sosial Kak? Enggak juga, Kak. Enggak juga Kak. Oke, kemudian kalau misalnya nih Kak, ada seseorang yang mengirimkan ujaran kebencian kepada Kakak melalui media sosial, apakah ujaran kebencian tersebut dapat mempengaruhi diri Kakak? Iya, Kak. Iya ya Kak, seberapa berpengaruh itu Kak? Dari skala 1 sampai 5, 1 itu tidak berpengaruh dan 5 itu sangat berpengaruh Kak. 4, Kak. 4 ya. Boleh jelaskan rasanya Kak? Karena kan kalau misalnya orang mengujarkan kebencian itu kan, Kak, saya jadi pikir itu, Kak, apa yang salah sama saya gitu, Kak. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya yang mengujar kebencian itu Kakak lebih ke introspeksi ya Kak. Oke, baik Kak. Apakah Kakak pernah melihat himbauan terkait ujaran kebencian di media sosial Kak? Ada, Kak, tapi jarang itu, Kak. Oh, jarang ya Kak. Oke Kak, kalau misalnya nih Kak ada suatu akun nih Kak yang memberikan himbauan tentang ujaran kebencian, apakah menurut Kakak itu bisa menekan angka ujaran kebencian Kak? Iya, Kak. Menurut Kakak itu seberapa berpengaruh Kak? Dari skala 1 sampai 5, untuk 1 itu tidak berpengaruh dan 5 itu sangat berpengaruh Kak. 5, Kak. Karena kan tadi kan jarang begitu kan, Kak, di media sosial himbauan itu, Kak. Menurut Kakak ini Kak, kalau misalnya himbauan untuk ujaran kebencian ini sudah digencarkan lagi Kak, apakah Kakak masih memiliki keinginan untuk memberikan ujaran kebencian di media sosial Kak? Kalau dari saya tentu enggak, Kak. Enggak ya. Baik Kak, menurut Kakak nih bagaimana cara kita itu untuk melawan ujaran kebencian di media sosial Kak? Kalau menurut saya ya, Kak, saya mungkin akan introspeksi dulu, Kak. Introspeksi dulu, salah saya di mana, terus nanya juga kalau nanya salah saya di mana. Kalau misalnya saya ada salah, mungkin bisa
sama orangnya langsung ketemu gitu Kak, tanyain salahnya gimana gitu, biar lebih jelas gitu kan Kak. Oke Kak, nanti lebih untuk menyelesaikan masalah secara langsung ya Kak. Oke baik Kak, mungkin pertanyaannya segitu dulu Kak. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Baik Kak, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya ya Kak dan pendapat-pendapatnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih Kak. Sama Kak. Assalamualaikum, saya Anum Aja dari kelompok 3 dan ini pendapat saya mengenai peran literasi digital untuk mencegah ujaran kebencian. Jadi menurut saya literasi digital ini sangat penting untuk mencegah ujaran kebencian karena dengan literasi digital yang kuat kita sebagai individu-individu yang menggunakan media sosial akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan dan juga berhati-hati dalam menyebarkan konten-konten atau informasi yang dapat memicu kebencian. Dengan literasi digital yang memadai, ujaran kebencian ini dapat dikurangkan dan dapat dicegah. Jadi dengan literasi digital yang kuat, kita dapat mencegah ujaran kebencian di media sosial secara efektif. Dengan literasi digital, kita bisa banyak mengenali informasi yang benar dan yang salah, memahami cara berkomunikasi yang baik, serta tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan kita sebarkan dan apa yang tidak kita sebarkan. Saya mengajak teman-teman semua agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mari kita jadi contoh lebih baik untuk tidak terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian di media sosial.